Ya, baik. Selain Flavius Josephus ada juga yang disebut Lucian. Lucian dari Samosata atau Lucian of Samosata. Nah, Lucian of Samosata ini pada tahun 170 Masehi, ya. Dia dia sebenarnya adalah seorang penulis berbahasa Yunani dan dia adalah seorang penulis satire atau satir. Dan dia lahir di Samosata dan dalam bukunya The Death of Peregrinus atau Kematian Peregrinus atau juga dikenal dengan The Passing of Peregrinus, itu dia juga menyinggung tentang kematian Yesus. Nah, saya ingin bacakan untuk teman-teman. Ini yang dikatakan oleh Lucian of Samosata. Anda tahu, orang-orang Kristen memuja seorang pria sampai hari ini. Nah, kita yang belajar, yang Kristen ataupun yang non-Kristen, kita tahu siapa yang dimaksud oleh Lucian of Samosata. Memuja seorang pria sampai hari ini tentu saja adalah Yesus. Dan dia lanjutkan, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritual-ritual baru. Ya, ritual-ritual baru mungkin kita bisa menduga termasuk perjamuan kudus dan sebagainya. Karena memang dalam kekristenan ada hal-hal yang baru. Kemudian, dia disalibkan karena hal itu. Jadi, Lucian of Samosata ini bilang Yesus itu disalibkan justru karena memperkenalkan hal-hal ajaran-ajaran baru dan ritual-ritual baru. Anda lihat makhluk-makhluk yang sesat ini, nah ini penting. Jadi Lucian of Samosata mengidentifikasi orang-orang Kristen, para pengikutnya, sebagai orang-orang sesat. Artinya Lucian of Samosata ini bukan orang Kristen dan dia cenderung tidak menyukai kekristenan. Makanya nadanya negatif tentang orang Kristen. Tetapi kita lihat makhluk-makhluk yang sesat ini memulai dengan keyakinan umum bahwa mereka abadi sepanjang masa. Coba teman-teman perhatikan. Orang-orang Kristen percaya abadi sepanjang masa dan saya sangat yakin itu adalah keyakinan Pak Louis juga dengan saya. Bahwa meskipun kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga karena kita adalah anak-anak Bapa yang ditebus dengan darah Kristus. Nah, keyakinan ini juga yang ada pada murid-murid, mereka percaya mereka abadi sepanjang masa. Nah, dan klaim itu dianggap oleh Lucian of Samosata sebagai sebuah penghinaan terhadap kematian karena sebagai orang yang punya pemikiran Yunani, ya, dia percaya bahwa kematian ya kematian, tidak mungkin nih kematian dan kita masih hidup abadi. Nah, ini yang dia cela dari orang-orang Kristen. Kemudian dia lanjutkan, pemberi hukum asli ini Yesus yang dia maksud, berkata bahwa mereka semua adalah saudara. Jadi saya tadi bicara dengan Pak Louis, saya sangat yakin kita berasal dari latar belakang berbeda. Tetapi saya dapat menyebut Pak Louis saudara dan Pak Louis saya sangat yakin juga akan dengan senang hati menyebut saya saudara karena kita adalah saudara seiman. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah saudara seiman dan ini juga yang sudah dilihat ya diobservasi oleh Lucian of Samosata. Para pengikut Kristus ini menyebut mereka satu sama lain itu saudara. Nah, sejak mereka bertobat dan menyangkal dewa-dewa Yunani. Jadi, orang-orang Kristen ini menyangkal dewa-dewa Yunani dan mulai menyembah orang bijak yang disalib. Ini menarik nih. Jadi mereka menyembah orang bijak yang disalib dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Semua ini mereka lakukan dengan penuh keimanan, sehingga mereka menganggap remeh segala harta benda duniawi. Hanya menganggapnya sebagai milik bersama. Kita tahu dalam Kisah Rasul pasal 2 kan, teman-teman bisa lihat bagaimana di situ mereka hidup bersama, membagikan barang yang mereka miliki bersama supaya dapat dinikmati bersama. Nah, jadi keseluruhan yang dikatakan oleh Lucian of Samosata, dia memberikan nada negatif tentang iman orang Kristen. Dia mencela, menyebut orang-orang ini orang-orang sesat, tetapi ada satu hal yang dia bersetuju, dia bersepakat dengan mereka. Apa itu? Bahwa memang Yesus mati di salib. Jadi meskipun dia mencela orang Kristen dengan iman atau nilai atau makna teologis yang mereka percaya, tapi dia tidak membantah fakta historis yang memang terjadi. Bahwa Yesus atau orang bijak yang disembah oleh orang Kristen itu memang disalib. Itu faktanya. Dan sekali lagi Lucian of Samosata ini menulis ini pada tahun 170 Masehi. Begitu dekat dengan peristiwa kematian Yesus. Makasih Pak Louis. Iya. Ya memang tokoh Lucian juga ini kan ini jelas nih bukan orang Kristen ya. Dia sebenarnya kalau dari tulisan-tulisannya dia ini satir ya, orang-orang satir ya. Ya. Dia satirin orang Kristen ya, dibilang diejek lah istilahnya kan. Dibilang wah mereka ini menolak dewa-dewa Yunani. Justru yang disembah adalah orang bijak yang disalibkan. Nah, jadi kata orang bijak yang disalibkan ini justru notis lagi seperti yang tadi kan. Ini notis lagi ke penyaliban Yesus Kristus bahwa Yesus ini memang
disalibkan begitu. Jadi orang yang datang belakangan tuh belakang-belakang yang bilang wah Yesus nggak disalib diserupakan. Mereka itu harus hapus tulisan Lucian ini ya. Dia harus hapus ini, harus hapus lagi Josephus Flavius tadi. Kenapa? Karena secara sejarah tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata memang orang-orang yang hidup pada zaman itu tahu juga kalau Yesus ini memang benar-benar disalib kan seperti itu kan. Benar kan Pak ya? Betul, betul. Ya, Pak. Jadi saya tambahkan sedikit mungkin poin saya. Tadi sebenarnya Pak Louis sudah singgung juga sedikit. Nah, teman-teman, kalau yang memberikan kesaksian atau yang bersepakat dengan kita adalah teman, mungkin bisa dituduh kita kerjasama. Jadi kalau seandainya yang mendukung saya dengan Pak Louis, atau dokumen-dokumen yang saya dan Pak Louis pakai adalah dokumen dari Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes, mungkin beberapa di antara teman akan dengan sinis bilang, ya itu kan dokumen dari orang-orang yang mendukung nilai teologis kematian Yesus. Jadi mereka wajarlah bilang Yesus mati. Tapi kalau yang mencatat adalah dalam tanda petik musuh, ya, karena mereka tidak menyukai kekristenan dan bersepakat dalam hal itu, maka itu sesuatu yang bagi orang waras harus dipertimbangkan. Kalau itu di pengadilan musuh kasih kesaksian yang sama, itu tentu saja sesuatu yang dapat sangat diyakini lah. Ya, kasih Pak. Iya, betul betul. Makanya penting ini bukti ini nih. Nah, makanya kalau berapologet juga kita kan buktinya harus banyak ya. Saksi mata kan harus dari pihak kita juga ada, dari pihak luar juga harus ada. Kalau lebih dari 2 saksi, ya itu udah jelas lah. Bahkan kan Yesus disalibkan itu kan saksi matanya banyak sebenarnya. Ya kan, saksi matanya banyak banget. Terus kebangkitannya juga saksi matanya kan banyak. Yesus menampakkan lebih dari kurang lebih ya 500 orang penampakan dari kebangkitannya dia gitu. Ya, kita fokus dulu ke penyalipan lah. Ini masih banyak nih kayaknya bukti. Apakah 2 orang ini atau masih ada lain lagi, Pak? Masih ada lagi, Pak. Masih ada, iya. Dan sebelum lanjut ke tokoh yang ketiga, saya ingin tambahkan juga penekanan bahwa seperti yang Pak Louis katakan tadi, bahwa memang kita punya bukti-bukti yang mendukung apa yang kita imani begitu. Nah, teman-teman, karena beberapa kali yang kami temui dan saya lihat juga beberapa kali dilayani oleh Pak Louis, ini orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Mereka yang membuat klaim, lalu mereka memaksa orang lain untuk membuktikan bahwa klaim mereka salah. Nah, itu namanya sebenarnya logical fallacy. Shifting the burden of proof, memindahkan beban pembuktian. Padahal dia yang membuat klaim. Misalnya, saya kasih contoh. Ada orang yang tiba-tiba datang dengan teori entah dari mana, bilang Yesus itu menikah. Yesus itu menikah. Lalu kemudian kita bilang, ya kami tidak setuju. Lalu dia bilang apa? Dia yang bilang Yesus tidak menikah. Lalu dia akan memaksa kita untuk membuktikan Yesus tidak menikah. Jadi dia bilang, Yesus itu menikah. Kalau kamu tidak percaya, sekarang kamu buktikan bahwa Yesus itu menikah. Dia datang dan bilang Yesus itu menikah. Lalu kemudian dia paksa kita untuk buktikan Yesus itu tidak menikah. Jadi dia yang bilang Yesus menikah. Lalu dia pindahkan beban pembuktian ke kita. Kita yang harus buktikan Yesus tidak menikah. Kalau Pak Deking Gadas bilang kamu yang bertelur klaim, lalu kami yang dipaksa untuk menggoreng gitu. Kalau kamu yang bilang Yesus itu menikah, kamu yang harus memberikan dokumen-dokumen, catatan-catatan yang mana mendukung klaim kamu. Bukan kamu paksa kita untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak menikah. Kan kamu yang bilang Yesus menikah. Nah begitu juga, kalau kamu yang bilang Yesus itu tidak mati di atas kayu salib, maka kamu bertugas untuk memberikan pembuktian. Jadi beban pembuktiannya ada di kamu. Nah begitu juga dengan kami. Pada waktu kami bilang Yesus itu mati di atas kayu salib, kami punya dokumen ya yang ditulis oleh para penulis sebelum tahun 70, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan karena itu mungkin akan dituduh sebagai kerjasama karena mereka orang Kristen. Nah ini yang kami bahas.